Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana pentingnya niat di dalam mencari ilmu agama. Kemudian beliau melanjutkan wasiatnya, Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dalam kitab beliau Al-Wasaya An-Nafi'ah, wasiat-wasiat yang bermanfaat, beliau mewasiatkan wa alaika bil muwadhabati ala mutala'ati kutubil qaumi. Dan seyogianya bagi kalian untuk istiqomah membaca kitab-kitab salafus soleh. Kitab-kitab salafus soleh, kitab-kitab ulama terdahulu yang mereka itu berisi tentang bagaimana akhlak mereka kepada Allah, akhlak mereka kepada Nabi, dan akhlak mereka kepada sesama. Wan nadhari fiha, dan mengkajinya. Fa inna fiha al-hidayah ila ma'rifatillahil khassah, sebab di dalam kitab-kitab salafus saleh itu penuh dengan hidayah untuk mengetahui atau ma'rifat kepada Allah secara khusus. Terutama kitab Imam Ghazali seperti Ihya Ulumuddin. Kalau nggak bisa yang berbahasa Arab, yang berbahasa Indonesia, bolehlah. Di situ ada dua pembahasan namanya Rubu'ul Muhlikat dan Rub'ul Munjiyat. Seperempat pembahasan tentang yang menyelamatkan, seperempat lagi yang mencelakakan. Isinya apa? Untuk mengungkap isi hati kita dan penyakit-penyakitnya. Rub'ul Munjiyat itu seperempat yang menyelamatkan, bagaimana sifat karom, loman, dermawan, bagaimana sifat tawadu, bagaimana sifat terhindar daripada ujub, bagaimana sifat iffah, jaga kehormatan, itu semua dibahas. Dan Imam Ghazali itu punya kelebihan pertama, ya, ketika membahas Rub'ul Munjiyat. Tadi kan Rub'ul Munjiyat seperempat yang menyelamatkan, ada sebagainya Rub'ul Muhlikat, seperempat yang mencelakakan. Sifat sombong dibahas, sifat kikir, sum'ah, ya, ujub. Sum'ah itu sesuka dipuji, kalau ujub bangga diri. Bedanya apa? Semua beliau bahas. Keistimewaan beliau ini gini, sombong misalkan ya. Beliau pertama yang akan dibahas apa? Penyebab sombong apa? Macam-macamnya sombong apa? Kemudian cara menanggulangi sombong seperti apa? Semua dibahas itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sampai ada perkataan kanal ihya ayyakuna Qur'anan. Kadal ihya ayyakuna Qur'anan. Hampir saja kitab Ihya tadi itu menyamai daripada Al-Qur'an. Maknanya isinya tadi itu betul-betul lengkap. Dari bab tauhid, dari bab syariat, semuanya. Wal irsyad ila islahin niyat, dan di dalam kitab-kitab tadi itu ada petunjuk untuk meluruskan niat. Pokoknya ente moco kitab Ihya, salah kabeh uripmu. Salah semuanya sudah. Dan memang manusia seperti itu. Siapa orang yang benar? Orang yang merasa salah, kan gitu. Siapa orang yang salah? Orang yang merasa benar. Pokoknya dalam kitab Ihya diungkap semuanya, kalau kita ini semuanya salah. Bayangin ada potongan, meskipun ini disebutkan di kitab yang lain. Di antara kitab-kitab ulama-ulama salaf, ada namanya kitab Imam Sya'roni. Contoh ya, contoh potongannya begini. Kalau ada orang mengatakan dirinya tawadhu, maka dialah orang paling sombong. Misalkan, maaf saya ini nggak punya apa-apa, saya ini nggak punya ilmu, saya ini ibadah masih kurang. Ini kata beliau, ini gini-gini kan sebenarnya bagus toh. Kata beliau salah. Karena tawadhu itu sifatnya dalam hati, cukup yang tahu tawadhu itu kamu. Tidak usah diungkapkan sama orang.
Tapi kalau kamu ungkapkan sama orang, kau meminta orang lain untuk memuji kamu, kalau kau itu tawadhu, maka kau adalah intinya orang sombong. Nah, salah kabeh akhirnya. Nah, di mana kita dapati? Di kitab-kitab salafus soleh. Caranya bagaimana? Caranya tanya sama Ustadz. Kitab Imam Ghazali, banyak itu. Ada Bidayatul Hidayah, ada Arba'in al-Usul, banyak kitabnya Imam Ghazali. Ada kitabnya Imam Sya'rani. Atau paling enak sekarang, kitabnya para habaib. Imam Haddad ini, kita kaji sekarang. Beliau punya silsilah, apa silsilah ini? Runtutan kitab karangan beliau, ada 11. Ya, kita pernah baca Adab Sulukul Murid. Kemarin di Hadrah Basaudan kita baca Al-Hikam. Karena kitabnya beliau. Dan banyak manfaatnya, juga banyak barokahnya. Allati tasuku wa taqudu ilal fauzi wan najah. Kata beliau, kitab-kitab tersebut bisa menggiring kita untuk mendapat keuntungan dan kebahagiaan serta keselamatan. Fala yumsik an mutala'atiha, jangan kau pelit untuk membelinya. Ya, buka kitabnya. Inti pengen kitab apa? Kitab Bidayah dulu yang tipis. Ya. Beli terjemahan dulu. Kenapa? Karena pegangan. Berapa banyak orang itu sukses, barokahnya kitab Bidayatul Hidayah. Ya, ada sebuah kisah. Ada 3 habaib yang dikenal mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. 1, Al-Habib Syekh Al-Jufri. Kedua, Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Ketiga, Al-Habib Abu Bakar Bilfaqih. 3 ini sohiban, berteman. Dia 3-3-nya ini ziarah ke makam Nabi, terus baiat, saling janji. Ayo, kita janji mengamalkan semua yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa isinya? Ya akhlak-akhlak. Masuk kamar mandi, kaki kanan, doanya apa? Kemudian mau makan, doanya apa? Baru bangun tidur, doanya apa? Semua itu. Jadi 3-3-nya itu di makam Nabi. Dulu masih boleh ziarah tuh agak lama. Mereka tadi ini baiat, janji setia untuk mengamalkan yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Akhirnya, subhanallah, setelah beberapa tahun, semua yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah diamalkan, Allah kasih kemuliaan. Pertama, Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus dapat dari Nabi Kutayyib, kitab kecil, notes. Kata Nabi, kau aku kirim untuk dakwah di Mesir karena tempatnya ulama. Kalaupun ada permasalahan yang terjadi, buka kitab ini. Jawabannya akan dapat di situ. Sudah, kitabnya ada. Kemudian satunya juga mimpi dikasih sama Nabi yang Al-Jufri, Habib Syekh Al-Jufri itu dapat yang namanya tongkat. Kata Nabi, kalau kau butuh untuk dakwah uang, pukulkan tongkat ini ke mana? Ke tanah ini akan keluar kepingan dinar. Sudah. Terus dikirim ke mana? Dikirim ke India. Ke negeri India untuk dakwah. Terus satunya Habib Abu Bakar Bilfaqih dikasih sama Nabi piring. Kata Nabi, kalau mau ngasih makan orang fakir miskin pakai piring ini, insya Allah nggak bakal nggak bakal habis, akan keluar terus makanan. Karena itu bukan tujuan ya, tapi barokah dari semua yang diamalkan dari kitab Bidayatul Hidayah. Dikirim ke mana? Dikirim ke Aceh. Dikirim ke Aceh. Anda pernah ziarah ke situ? Terkenal dengan nama Tengku Dianjong. Makbarohnya ada, para habaib di situ semuanya ziarah ke situ. Ada haulnya tiap tahun. Bahkan ada monumen di depan itu kalau ente ziarah. Itu monumen tingginya air tsunami. Kejadian tahun 2004. Ngelangkai subhanallah, ngelangkai kuburan beliau. Gak berubah sama sekali. Yang cerita itu orang Aceh. Anak ke sana tahun 2008. Tahun 2012. Anak ke sana. Ke Aceh. Nah, lihat monumennya. Gitu.
buah daripada ngamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Selesai seperti itu, dikirim ke Aceh. Nah, kemudian pernah terjadi Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus yang dikirim ke Mesir itu pernah masuk ke satu tempat, kemudian diundang sama satu qadhi, hakim. Hakim lagi nikahkan anaknya. Kata qadhi, yang masuk nanti ke tempat acara saya, walimatun nikah, itu dibagi dua. Yang miskin, pojok situ. Yang kaya-kaya di sini. Sedangkan menurut kita fikih nggak boleh begitu. Kalaupun nanti ada undangan seperti itu, tidak wajib hadir. Kenapa? Nggak boleh bedakan miskin dengan orang kaya. Beliau tetap hadir. Kemudian beliau pakai pakaian orang biasa. Beliau duduk di tempatnya orang miskin. Yang orang kaya, ulama-ulama masuk orang kaya situ. Kemudian waktu sholat, datang waktu sholat azan berkumandang. Kata qadhi, ayo ini mau sholat zuhur. Kira-kira yang mau menjadi imam siapa? Ulama KB. Kata beliau gini aja. Kata qadhi ini yang Sohibul Hajah, yang bisa nyebutkan sunnah sholat berjamaah 200 sunnah, silakan jadi imam. Wah, itu Mesir begitu. Azhar itu mulai dulu sudah ribuan ulama keluar dari situ. Sampai sekarang. Itu Mesir. Akhirnya satu ngacung, sebutin, tidak sampai 200. Satunya ngacung ana, sebutin, tidak sampai 100, tidak sampai 200, tidak sampai 150. Akhirnya sudah tidak ada. Beliau dari tempatnya orang miskin tanya, "Bu Ana boleh ngacung nggak?" Katanya tidak apa-apa kalau misalkan bisa. Akhirnya beliau suruh maju, suruh nyebutin, disebutin. 1, 2, 3, sampai hampir 400. Kata Sohibul Bait, qadhi, stop, cukup. Kalau disebutin tidak sholat akhirnya ini. Fadhol jadi imam. Nah, setelah beliau siap jadi imam, beliau ke hammam, ke kamar mandi, wudu. Nah, ketika ke kamar mandi itu, beliau buka jubah, dia ambil kitab yang dapat dari Nabi itu, diambil, dicuri setelah wudu. Beliau nyari kitabnya, tidak ada, hilang. Ya Allah, ja'al hal, ngamuk, beliau keluar karomah. Itu lampu dimakan sama beliau. Sambil lampu dimakan. Terus beliau bilang, kalau nggak dikembalikan Kutayyib, kitab kecil dari Nabi itu, akan aku gelapkan Mesir. Akhirnya ada satu orang bilang, Habib, ketemu di sana Habib. Benarnya bukan ketemu, ada orang kembalikan. Baru selesai seperti itu. Lah, itu karomah kan ditampakkan kan? Setelah beliau Habib Abdurrahman itu menampakkan karomah, sampai tersebar, tersohor, ya, semesir karomah beliau, disurati sama ulama-ulama tarim, sama gurunya, ditegur. Ya Abdurrahman, kenapa karomah kau tampakkan? Bukankah karomah kalau ditampakkan oleh seorang wali sesuatu yang malu, aib, seperti nampaknya perempuan ketika haid. Perempuan itu kalau sudah bilang itu haid ya, malu dia. Kecuali perempuan zaman sekarang ya, haidnya pengumuman sekarang ini. Kalau dulu malu. Begitu juga ketika sudah karomah ditampakkan di tangan para aulia, malu dia sebenarnya. Dijawab sama beliau, "Kersamihuna, saya minta maaf betul. Itu gara-gara kitab yang saya dapat dari Nabi hilang. Kalau tidak begitu kan tidak bakal balik itu." Subhanallah. Itu semuanya buah dari keistiqomahan mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Tidak ada pondok pesantren yang salafus soleh, salafiyah di Indonesia, kecuali mempelajari kitab Bidayatul Hidayah. Ustaz Muhammad Nasihin, ya, kemarin itu rohanya baca apa? Bidayatul Hidayah. Insya Allah lah, pada kesempatan akan kita bahas kitab Bidayatul Hidayah. Ente bisa ngamalkan hafalan, wah, bagus itu. Tapi tidak telak potonganmu ya. Tak masuk. Kemudian fala yumsik an mutala'atiha wan nadhara fiha illa man amiyat basiratuh wa azlamat sariratuh. Orang yang tidak mau kitab-kitab salaf tadi itu adalah orang-orang yang mungkin basirahnya, jiwanya tadi itu ada masalah.
Ada orang Wahabi bilang, siapa Ghazali itu? Ghazali siapa? Itu sama mustalah hadis, itu semua hadisnya salah semua. Sebentar, Imam Ghazali itu menciptakan kitab Ihya Ulumuddin 40 tahun. Sampai sekarang sedunia baca kitab Ihya. Lah ente yang negor itu baca buat kitab apa? Kitab bubu lah. Atau kitab bubu ini? Zaman-zaman kita orang kitab bubu ada. Berani cuman nyinyir sama orang, dia bikin tidak bisa. Kayak seorang orang kafir ketika melihat Al-Quran di hadapan mereka, apa Al-Quran ini kata mereka? Ini cuman kumpulannya, omongannya Muhammad ditulis gitu aja. Turun ayat. Ya, apa namanya? Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kau ragu kepada kitab yang kami turunkan, coba dibuat satu surat aja. Jangan satu kitab ini, satu surat kau buat coba. Wad'u syuhada'akum, teman-temanmu yang alim-alim kumpul lo kabeh. Kumpulkan semuanya. Bikin kitab satu seperti ini, satu surat saja. Nggak bisa. Hakadha. Wa in dhaqa waktuka. Nah ini cocok buat ente. Kalau ente tidak punya waktu, nah, ente kan tidak punya waktu. Baca kitab, tidak punya waktu. Suruh beli, cari PDF. Iya. Pokoknya gratis-gratisan paling sergap. Walam yattasi'in nadharu fiha umuman, dan tidak bisa untuk mengkaji secara umum, fa khussa al-kutubul Ghazali minha minimal punya kitabnya Imam Ghazali meskipun satu. Fa innaha min anfa'iha wa ajma'iha wa abda'iha, karena paling manfaat, paling barokah, paling maslahat kepada umat ini kitab Imam Ghazali. Ini termasuk daripada wasiat beliau yang selanjutnya. Ayuhal ikhwan, beliau kemudian melanjutkan wasiatnya, wa usika, dan aku wasiatkan kepadamu lagi, bihuduril qalbi, untuk senantiasa hadir hatimu setiap amal perbuatan. Wa khusyu'ul jawarihi fi jami'i ibadatika, dan kau senantiasa khusyuk di dalam semua amal ibadahmu. Terutama ketika sholat. Coba ditulis khusyuk itu ada 3. Dikatakan khusyuk itu ada 3. Kadang-kadang ada pertanyaan, Ustaz, khusyuk itu seperti apa sih? Khusyuk itu kategorinya minimal 3. 1, ini paling ringan, paling minimal. Apa itu dikatakan khusyuk? Sukunul jawarih, diamnya anggota badan. Sholatnya anteng, gak garuk-garuk, wala tola-tole, ya, wala nyenggol, wala kadang ngupil, ya. Sholat apa, baca surat pendek agak panjang sedikit mulai wis gelambiar. Opo. Ada sukunul jawarih. Diem ente sudah gini tok, gak garuk-garuk, itu bisa dikatakan khusyuk. Berdasar sabda Nabi ketika lihat orang ketika sholat banyak geraknya. Kata Nabi, lau sakana qalbu hadza la sakana jawarihu. Kalau hatinya itu tenang, anggota badannya bakal tenang orang ini. Lihat ini kacau ya wis ngene wis. Ya. Lah terus yang sholat tarawih 8 menit, yuk tambah kacau yuk. Kacau kabeh yuk. Sholatnya semuanya kacau seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, i'tibarul makna fil qiraah. I'tibarul makna fil qiraah, tadabbur atau memahami makna setiap bacaan. Memahami makna setiap bacaan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kabiron, walhamdulillahi katsiran. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang sangat banyak. Inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Alladzi fatarus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman,
wa ma ana minal musyrikin, dalam keadaan lurus aku muslim dan aku tidak menjadi golongan orang-orang yang kafir. Faham ini semua, khusyuk ente. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maha suci engkau ya Allah dengan segala pujian-pujianmu. Sami Allahu liman hamida, Allah mendengar orang yang membaca hamdalah, memujimu. Itu semua ente faham, ente iktibar maknanya, ente hadirkan maknanya, ente khusyuk. Tapi sulit 2 rakaat, 1 rakaat aja sulit kelambian. Kadang baru takbir lupa. Allahu Akbar. Salat apa mangi? Dan paling afdolnya ibadah adalah sholat. Makanya paling banyaknya godaan ketika sholat. Ente paling kalau puasa, ya itu godaannya ketika awal. Poso, sing genah mosok poso kon, sing liyane gak poso lho. Selain Ramadan ya, poso Arafah, kono apa Arafah-Arafahani. Yang lain lo makan-makan. Itu awal. Tapi setelah duhur, iman kan? Gak wis. Tapi lek sholat, setan itu goda awal ndak bisa, pertengahan. Pertengahan ndak bisa, terakhir. Ya ndak? Terakhir. Kadang ketika tahiyat bingung. Tahiyat itu pernah ada orang tuh baca tahiyat hamdalah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bingung sudah, dirusak sama setan. Jadi bacaan yang di atas dibaca di bawah, bacaan di bawah dibaca di atas. Kenapa? Afdol ibadah itu sholat. Lek sholatmu kacau, amal ibadahmu kacau. Dan tidak ada yang bisa ditawar di hadapan Nabi seperti sholat. Gak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Ada satu kaum mau masuk Islam sama Nabi, tapi dengan satu syarat. Apa? Gak mau sholat. Ini kan jadi pertimbangan. Lek siji satu yo gak masuk Islam, tidak ada masalah, tidak rugi kita. Ini satu kaum 70, 80 orang, 100 orang mau masuk Islam, tapi syarat mereka satu. Apa? Gak mau sholat, boleh nggak? Kata Nabi. Kata Nabi apa? Gak usah masuk Islam, Islam tidak butuh inti. Pulango. Dia tidak mau sholat, ya tidak usah masuk Islam. Karena orang Islam itu sholat. Ketika ditawar sholat, Nabi tidak mau. Tapi ketika masuk Islam ada penawaran yang lain, kadang Nabi mau. Satu orang datang, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi dengan satu syarat. Apa? Gak bisa ninggalkan zina. Ada kan riwayat gitu? Kata Nabi, tidak apa-apa. Masuk Islam dulu. Zina boleh? Boleh. Duh, benar boleh? Boleh. Khusus itu tak boleh. Akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, syahadat bilang, sudah masuk Islam Nabi, saya sekarang waktunya zina sekarang. Mencari perempuan ini. Istiqomah lagi. Kata Nabi, sebentar. Ana mau tanya, kata Nabi. Kalau misal ibumu dikumpuli sama orang, kamu marah nggak? Yo marah. Bu ibu kok. Kalau misalkan anak perempuanmu, wah, yo tak bacok tak. Kalau adikmu yang perempuan, yo tak apa lagi. Darah dagingku itu. Kata Nabi, yang kau zinai itu ibunya fulan, anak perempuannya fulan, itu kakaknya fulan, adiknya fulan. Sadar dia. Iya ya. Akhirnya tobat. Yang kita garis bawahi apa? Ketika masuk Islam ditawar urusan sholat, Nabi bilang, tidak usah masuk Islam. Islam tidak butuh inti. Pulang OKP lagi. Tapi ketika ditawar yang lain mungkin barangkali. Dari mana? Dari saking pentingnya sholat itu. Nah, iya. Nah, sholat tidak akan diterima kecuali khusyuk. Meskipun dalam mazhab Imam Syafi'i, khusyuk bukan menjadi syarat. Kon khusyuk gak khusyuk, syarat dan rukunnya kau terpenuhi, sholatmu keterima. Tapi mazhab Abu Hanifah, kamu gak khusyuk, di kodok sholatmu diulang. Untung gak Hanafi. Hanafi gak ulang kabeh mulai awal ya. Itu yang kedua. Apa tadi? I'tibarul makna fil qiraah. Ya. Yang ketiga, ini yang paling tinggi. Ya. Dawamul muraqabah minallah. Dawamul muraqabah minallah. Merasa diperhatikan oleh Allah.
Ente paling sungkan sama siapa? Sama ustadz. Itu seakan-akan sholat di belakang ada ustadz. Ente paling sungkan sama siapa? Anu beb mertua. Nah, burimu anak mertuamu. Kan lain. Ngene wis surat ngene biasanya ngene. Ngene. Tekap. Nah, itu orang soleh itu merasa di belakang ada Allah. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau setiap duduk pasti begini. Duduknya orang tahiyat 15 tahun. Mau ketemu sama tamu, mau sendirian duduknya begini. Ditanya, "Kenapa, Syekh? Kok duduknya seperti ini?" Tawarruk. Kata beliau, duduknya hamba di hadapan Tuhan begini. Jadi anak kemana-mana merasa diperhatikan sama Allah. Gak bisa duduk kayak gini. Gak ada gitu. Kayak mufti yang ini cari. Atau mungkin gak bisa. Kenapa? Ada seakan-akan ada yang perhatikan. Dan bukan seakan-akan, memang ada yang perhatikan. Cuman perasaan kita belum ada di situ. Loh, ini tingkat tinggi. Kalau itu bisa yang ketiga ini, wais, aulia kan. Jangan Allah Ta'ala dulu. Siapa yang suruh merhatiin? No, mertuamu. Nah itu dulu. Atau siapa bojomu. Yo. Besutin dek burin. Ayo kan. Tola-tole. Hakada yang namanya khusyuk. Fabidzalika tahsulu laka sama thimaruha. Kalau kau khusyuk, kau akan mendapatkan buahnya ibadah. Ya. Kalau orang sholat khusyuk, nanti keluarnya akan menjadi tanha anil faksya'i wal munkar. Ya. Zikir aja, khusyuk beda. Zikir 100, lagi istighfar 100. Yang khusyuk 50. Yang 50 nggak khusyuk. Gimana? Yang 50 dapat rasanya nanti inti. Sholawat sama Nabi 10 yang khusyuk, 90 nggak khusyuk, nggak ada hati hadir. Gimana? 10 nanti akan dapat buahnya. Istighfar aja. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika astaghfirullah, itu seakan-akan minta maaf. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, jaluk sepura Gusti, ya Allah. Ini hamba ini berdosa. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang tidak ada zat yang mulia, tiada Tuhan kecuali Allah. Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup, berdiri. Wa atubu ilaih, tobat Gusti. Itu 3 saja. Dengan yang Astagfirullah. Buahnya beda. Buahnya beda. Makanya sampai ulama kita ngajarkan kalau mau setelah melakukan perbuatan maksiat, cepat-cepat ditobati dan sholat tobat. Meskipun sholat tobat itu bukan masyru', nggak ada dalam kitab-kitab fikih, itu nggak ada. Tapi boleh dilakukan, boleh. Dengan cara sholat 2 rakaat, setelah ruku, Allahu Akbar, ruku, baca subhana rabbil azim wa bihamdi, tambah istighfar 7 kali. Dengan lafaz istighfar apapun. Minimal, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kok 7? 5 panca indera, tambahi 2. Hati dan kemampuan. 5 panca indera. Kenapa? Karena ini yang akan dipertanggungjawabkan. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pandangan, pendengaran, hati, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Istighfar di situ, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, kaki ini pernah ngantar kepada maksiat. Astagfirullahaladzim, tangan, ya Allah, pernah megang hal yang haram. Ya, mungkin pernah nyentuh dengan orang yang bukan mahram. Atau mungkin ghasab. Tahu ghasab? Ghasab itu menguasai barangnya orang tanpa izin. Haram loh itu. Kalau sampean nonton parkiran, tahu-tahu senden dek sepeda motornya uang. Ya Pak, lo haram loh itu. Tak boleh gitu. Misal itu pas rusak sepeda motor gara-gara kau sandari, minta ganti boleh nggak? Boleh, wajib diganti. Nah iya. Bahkan di beberapa kitab literatur itu disebutkan termasuk maksiat mata, apa? Memandang kepada sesuatu yang tidak diizinkan. Sampean bertamu ke rumahnya orang, ono buku,
sambil ngenteni. Buku apa ini? Tanpa izin loh ini. Gimana? Haram maksiat mata itu. Izin dah. Apalagi ditarim itu ente masuk ke rumahnya habaib ziarah, terus masuk ini dipukul kepala ente, weh, jelalatan matamu, gitu. Izin kalau mau lihat rumahnya orang itu. Ente mau ketemu anak atau ketemu rumah? Ketemu anak, pandangan aja. Gitu. Nah kita kan enggak sampai ngenteni tangan yang ini. Delok apa? Delok kalender kalender. Wala izin. Tanpa izin, tanpa apa. Kan maksiat itu hadirin. Nah itu di apa? Diistighfari. Kemudian itu ketika rukuk 7 kali tambah istighfar, yang tidak enggak usah, sujud juga tambah 7 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Terus tambah astagfirullah atau astaghfirullahal azim atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Insyaallah tobat kita diterima. Kemudian wa tafidu alaika anwaruha. Orang kalau sudah semua amal ibadahnya tadi itu berbarengan dengan hati yang hadir, akan tampak cahayanya. Wa bi muraqabatillah fi kulli hal. Selain hati hadir, kata beliau juga kau harus perhatian, Allah senantiasa memperhatikan kamu dari belakang. Allah senantiasa melihat kamu. Wal yash'ur qalbaka 'ala ad-dawam annahu 'alaika raqibun, dan kau harus tanamkan dalam hatimu Allah itu maha dekat. Ya. Aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada tali sendal. Bahkan disebutkan daripada tali urat saraf. Kan dekat sini kan. Allah lebih dekat dari itu. Wa minka qarib, dan kepadamu sangat dekat, dan kepadamu senantiasa melihat. Wa kun li nafsika wa'idhan mudzakkira. Kata beliau, wasiatku kepada kalian, jadilah penasehat diri sendiri. Kalau salah, aku ini salah. Iya, berbuat salah. Dalam hati bilang, iyo keliru rek. Gitu sama orang itu. Jangan pas, gak iso. Aku salah, yo salah. Lo inti salah lo inti ini. Orang soleh itu bahkan tidak mau menciptakan maksiat dari orang lain berkat dirinya, gara-gara dirinya. Contoh, di sini ada satu jalan lebih dekat ke rumahnya. Ini ada jalan lebih jauh. Cuman jalan lebih dekat itu banyak anak nongkrong. Anak lewat situ pasti dirasani. Orang soleh itu mungkin pakai pakaian Islami, imamahan, jubahan. Engkau dirasani. Oh, kita kawes Pangeran Diponegoro. Nah, mereka gimana? Gak lewat sini. Kenapa? Takut anak lewat situ mancing mereka maksiat gara-gara anak. Sampai segitunya dia. Ya, kita kan babano wis. Nek perlu tak tandangi wis paranoia wis. Sampai segitunya. Makanya wa'idhan mudzakkiran, ketika tidur hitung kesalahanmu. Iya rek. Anggap sesuatu yang kurang, anggap maksiat. Tadi subuh gak sholat qobliyah, itu salah satu. Setelah subuh langsung nang pasar la dzikir wala kulli syai. Salah. Lu jam 7 nyantai, seharusnya kan duha. Meskipun 2 rakaat, salah. Hitung salah itu. Besok diperbaiki. Sumpah. Ya, aku pernah seperti itu. Sumpah, tidak sampai hitung sampai duhur ketiduran ente. Kalau ada orang tidak bisa tidur, coba muhasabah diri sendiri seperti itu. Turu. Karena setan tuh ketika ente banyak berkhoyal, ayah, kok bakal lipu batu ini tak tuku insyaallah. Itu kan hayalan-hayalanmu. Tambah senang setan. Yuk tambahi. Aku tak rapi ambe anak ibu pati. Oh iya, terus itu. Tapi ketika kau muhasabah tidak bisa, setan tidak bisa, ditinggal, tidur ente. Wad'uha ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan jadilah engkau sebagai dai yang mengajak umat kepada jalannya Allah dengan mau'izah, dengan ceramah, dengan ucapan yang baik. Dai tidak harus ustadz,
Dai tidak harus habib, dai tidak harus kiai. Siapa? Muslim, mukmin, muslimah, mukminah, semua harus menjadi dai. Ada maksiat, terus nunggu ustaz suruh negor, ente yang salah. Ya. Sesoleh apapun gak negor, gak amar ma'ruf nahi munkar, dia salah. Sampai ada satu riwayat malaikat diperintah oleh Allah untuk ngadab satu kaum. Kata malaikat, ya Rabb, fihi rajulun soleh. Di dalamnya masih ada orang soleh ya Rabb. Biar keluar dulu, baru kita hancurkan. Kata Allah, ibda min hadha. Justru mulai adabnya dari yang soleh ini. Kenapa? Dia diam ketika ada maksiat. Nafsi-nafsi. Dia bungkam kalau ada kemungkaran. Pokoknya anak urip kene enak, wis iku urusanmu. Mau dak gitu Islam. Kalau ente sayang, ya ente sayang, ente nasihati. Makanya ada kata-kata, nasihat itu bukan untuk menggurui. Ya, tapi nasihat itu untuk menyelamatkan. Kalau ente nasihati sama orang, bilang jazakallah khair, ente berarti sayang sama anak. Gitu. Kalau merasa nasihat itu menggurui, ente bakal sombong. Nah, iya. Ana nasihati ente bukan gara-gara ana lebih afdol, bukan. Kata Rasulullah kan ad-dinu an-nasiha, agama ini saling menasihati. Ente mungkin ada nasihat buat ana afdol, silahkan. Ana juga mungkin ngasih ke ente. Tawasau bil haqqi. Nah, dan dai ini, orang yang berdakwah ini, kata Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, ada 4 macam. Dai ada 4 macam. Pengajak itu ada 4 macam. Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad beliau mengatakan, ad-dai arba'atu anwa'. Seorang dai itu ada 4 macam. Yang pertama, ad-dai ila syurur. Orang yang ngajak kepada kemaksiatan. Meskipun bungkusnya syariat. Iya. Tapi ujung-ujungnya apa? Maksiat. Siapa ini? Ustadz-ustadz yang tidak terdidik. Lihat ceramah urusan cinta. Iya. Ujung-ujungnya nanti ada yang SMS. Ustadz, ceramahnya bagus. Iya. Silakan ini nomor saya kalau mau curhat. Adahu. Ada syaitan. Gak apa-apa. Itu kalau ketemuan juga gak apa-apa. Ini kan kita dakwah. Mulai. Ini bukan dai. Ini mau menyeret orang ke dalam neraka. Bungkusnya bungkus syariat. Nah, iya. Ustadz, gimana nih hukumnya? Saya ini lagi punya usaha. Kalau misalkan ngambil pinjaman yang berbunga gimana? Insya Allah kalau berhasil buat antum lah 50%. Enggak apa-apa itu. Yang enggak boleh itu kalau enggak ngasih anak. Itu enggak boleh. Dai. Pakaiannya sama. Libas-libasun Nabi. Pakaian Nabi. Ngomongnya juga ngomong seperti Nabi hadisnya. Tapi ngajak kemana? Ila syurur, ke dalam maksiat. Waduh banyak ini. Ya, kiai-kiai yang tidak terdidik. Atau mungkin tuan guru. Siapapun yang tidak terdidik dan tidak punya iman yang kuat. Karena orang maksiat itu bukan gara-gara nggak punya ilmu. Kadang imannya turun. Dha'ful iman. Waliyadzubillah. 1. Kedua, ada namanya ad-da'i ila nafsih. Orang da'i yang ngajak kepada dirinya, nggak ngajak kepada Allah. Pokoknya yang tidak sesuai dengan seleranya, salah. Ya. Contoh, ana punya thariqah. Ana punya pondok. Ana punya jam'iyah. Pokoknya kalau ente tidak ikut ana, ente salah. Nah bilang, Mas Novi, thariqah mana? Anu Habib, thariqah A. Thariqah A. Makanya thariqah itu benar. Oh itu thariqah nggak jelas Mas Novi. Sampai pengen sing jelas, thariqahku. Nah ana ini berarti nggak ngajak kepada Allah, tapi ngajak kepada diri ana. Ini bedanya tipis. Ya enggak? Pokoknya kalau mau tahu orang itu dai mukhlis, betul-betul ikhlas, kebaikan itu muncul dari tangan siapapun dia mau. Ini mondok di mana? Di Ustadz Abu. Ada Ustadz Abu nggak jelas gitu. Mondok itu di ana. Oh berarti
nggak ngaku nih kalau yang lain tuh benar. Jangan percaya yang gini-gini. Gini-gini biasanya fanatik kepada organisasi, fanatik keguruan, iya. Fanatik semuanya ini. Dan ini pernah terjadi dulu di zaman Madzhabul Arba'ah, mazhab yang 4. Dulu pengikut-pengikut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah yang tidak begitu kuat pegangannya kepada gurunya, fanatiknya begitu. Bahkan buat hadis palsu. Barang siapa yang pengen tahu ajaran Nabi yang asli, lihat kepada Syafi'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitunya dulu itu. Itu yang kedua, bedanya tipis. Kalau pokoknya kalau dia ditawari jalan yang lain yang benar dia nggak mau, nggak ngajak sama Allah ini. Ini ngajak sama dirinya. Kedua, yang ketiga, ada ilat tafrish. Dai yang mengajak kepada perpecahan, ya. Dai yang mengajak kepada perpecahan umat, salah semuanya. Yang nggak sama dengan madhabnya salah. Yang awal sudah benar, tahlil boleh, maulid boleh, sekarang salah semua. Bayangin tuh, ziarah kubur nggak boleh. Apalagi semuanya salah, bingung umat. Tadi kajian katanya boleh, kena antum ini katanya nggak boleh, umat pecah. Dai seperti ini. Pakaiannya sama, libas-libasun Nabi, pakaiannya seperti pakaian sama sudah, cuman targetnya beda. Hati-hati. Ya. Pokoknya madhabnya kalau bisa kita ikut Quran dan Sunnah, tidak pakai madhab-madhaban. Terus semua kalamnya Nabi itu yang bisa menafsirkan siapa? Ente. Nggak hafal Quran. Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran. 10 tahun hafal kitab Imam Malik Al-Muwatta. Isi 1000 hadis. Itu hafal. Kau hafal apa? Juz amma nggak hafal. Ya. Gitu. Akhirnya pecah umat. Lah, yang tafrish ini punya slogan apa? Syariah. Laku. Umroh secara syariah bersama saya. Nah, terus dipikir kiai-kiai itu enggak secara syariah apa? Secara bid'ah gitu. Umroh secara bid'ah. Dengan enggak ada. Semua secara syariah. Dia ini maling teriak maling. Paham enggak? Dia enggak mau dirinya dikatakan maling. Ngomong iku lu maling. Sadane awake dhewe sing maling. Syariah. Nanti enggak. Cara dakwahnya Nabi bukan begitu. Pokoknya kalau enggak Nabi syariat. Kalau ada syariat Nabi itu saja. Ulama enggak laku. Lah terus yang puluhan tahun, ratusan tahun itu kira-kira bukan karena syariat apa? Karpe dhewe gitu. Anda. Nah, orang dicuci. Coba lihat ente. Ruwaibidah, tahu Ruwaibidah? Kata Nabi akan datang kepada kalian zaman orang yang amanat dikhianati, orang yang khianat diamanai, yang jujur didustakan, yang dusta dibenarkan. Yang di zaman itu ngomong Ruwaibidah. Sahabat tanya, Ruwaibidah siapa wahai Nabi? Ruwaibidah ahli komentar terhadap agama, tapi gak punya kapasitas ilmu. Iku. Akeh poga banyak. Coba di Instagram, TikTok itu. Menurut saya, pokoknya aku melok ahlu sunnah wal jamaah, Quran sunnah. Lihat terus anda ikut apa? Injil tak pikirmu? Itu tafrish ada. Punya slogan apa? Syariat. Syariat. Hati-hati. Yang keempat, baru ad-da'wah ad-da'i ilallah. Orang yang betul-betul mengajak kepada Allah. Nggak ada tujuan yang lain. Nggak ada tujuan kepada kemaksiatan, tidak ada tujuan kepada perpecahan, tidak ngajak kepada dirinya. Keluar dari tangan siapapun kebaikan, dia senang. Dia nawari, ente mau ke pondok ana. Ustaz, di Batu itu dingin. Ya khair, ente mau ke pondok mana ana antar? Ada Ustaz di Pasuruan, enak. Kholas ana yang antar. Ada ikhlas berarti. Nggak harus dari dia. Ustaz mau dinasihati, cuma jangan antum, Ustaz. Terlalu keras ceramahnya antum. Kan kadang begitu orang. Udah apa-apa. Nggak cocok sama menu saya, nggak apa-apa. Mungkin ada yang lebih lembut. Nggak apa-apa. Tapi nanti berubah. Ada mukhlis. Nah iya. Untuk urusan uang, nggak mikir uang. Iya. Dakwah dengan uangnya, dakwah dengan hartanya.
Bahkan ada satu habaib di Surabaya, wallah, namanya nggak lupa. Kebetulan anak punya murid pernah belajar sama dia. Kata dia, anak nggak punya waktu. Dia kasih jadwalnya, ini rutinan di sini, sini. Anak punya waktu nanti jam 10:30 malam. Kalau nanti mau. Kata dia, tidak ada lagi waktu. Ya Ustaz, tidak apa-apa. Tapi dengan satu syarat ya. Apa? Bangun ya anak tidur. Jadi jam 9 itu harus anak tidur, mentok 10:30, 10:30 nih bangun ya anak mau ngajar. Sebenarnya enggak, anak bangun nanti jam 2 qiyamul lail. Karena itu mau minta taklim, enggak apa bangun nih. Dibangun nih, ditelepon. Waktunya taklim, Ustaz. Jam berapa? 10:30. Ayo, ngajari. Diajari. Gak masuk media, wala viral, wala fotonya jadi pamflet, wala jadi DP-nya HP masyarakat. Tidak ada yang tahu. Masya Allah, tidak ada waktu kecuali ngajar. Ini yang kata ulama, kam min masyhurin fis sama, kam min masyhurin, kata ulama, kam min masyhurin fid dunya, majhulun fis sama. Berapa banyak orang itu yang terkenal di dunia, lu nggak dikenal di langit. Apa ini? Dan sebaliknya, kam min majhulin fid dunya, masyhurun fis sama. Berapa banyak nggak dikenal di bumi, kayak Uwais Al-Qarni. Oh, tapi di langit masyhur, fulan bin fulan. Ini orang Masya Allah. Gitu. Maka dari itu, jadilah orang yang da'i ilallah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan wasiat-wasiat beliau selanjutnya di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.